Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Yanto Soeharto, PJ Suara Muda BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada pelatihan kepemimpinan administrator agenda 3 pada mata pelatihan manajemen kinerja. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara, yaitu yang pertama, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. Yang kedua, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007-K1-PDP 07-2019 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Yang ketiga, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1008-K1-PDP 07-2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. Agenda 3 ini membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi diharapkan berjalan dengan optimal. Strategi pembelajaran ini diharapkan dapat membantu peserta dalam memahami materi sesuai indikator hasil belajar yang diharapkan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas strategi pembelajaran untuk mata pelatihan manajemen kinerja sebagai salah satu mata pelatihan agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Deskripsi mata pelatihan. Mata pelatihan manajemen kinerja memberi bekal peserta dengan kemampuan menerapkan konsep dan praktik manajemen kinerja dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di unit organisasinya melalui konsep dasar manajemen kinerja dan teknik-teknik kinerja. Hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Indikator hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat 1. Menjelaskan substansi ceramah manajemen kinerja yang disampaikan oleh penceramah. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Dan keempat, peserta dapat mengadopsi dan mempraktekkan praktik baik manajemen kinerja. Mata pelatihan manajemen kinerja terdiri dari 4 materi pokok. 1. Kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan akan disajikan dalam ceramah manajemen kinerja. Yang kedua, kebijakan manajemen kinerja. Yang ketiga, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, dan yang keempat, praktik baik manajemen kinerja. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mata pelatihan manajemen kinerja akan disampaikan dengan strategi sebagai berikut. Alokasi waktu yang disajikan 15 jam pembelajaran. Kemudian metode yang akan digunakan antara lain penayangan video, ceramah interaktif, brainstorming, diskusi, presentasi, studi kasus, latihan, dan simulasi. Untuk menunjang pembelajaran ini, disediakan media, audio, video, LCD proyektor, laptop, flip chart, papan tulis, alat tulis, dan media internet. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran materi manajemen kinerja terbagi dalam 3
tahap atau 3 langkah, yaitu 1. Pendahuluan akan disajikan selama kurang lebih 1 jam pembelajaran. 2. Kegiatan inti, yaitu penyajian materi atau sub materi pokok, akan disajikan dalam waktu 14 jam pembelajaran dengan 2 kegiatan. Yang pertama 6 jam pembelajaran pengembangan pengetahuan dan 8 jam pembelajaran pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga adalah penutup, akan disajikan selama kurang lebih 1 jam pembelajaran. Langkah pertama, pendahuluan. Pada langkah pendahuluan ini, kegiatan yang akan disajikan adalah perkenalan, ice breaking, dalam rangka mencairkan suasana atau membangun rapport dengan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, yaitu dengan menggali pengetahuan peserta tentang mata pelatihan, manajemen kinerja, dikaitkan dengan tugas dan fungsinya, kemudian juga dikaitkan dengan materi pelatihan sebelumnya. Untuk mendorong rasa ingin tahu peserta, maka perlu diberikan motivasi dalam bentuk isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pemimpin jenjang administrator. Dan yang terakhir akan disampaikan tujuan pembelajaran, meliputi hasil belajar dan indikator hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta. Pada tahap ini, fasilitator secara aktif memperkenalkan diri dan melakukan ice breaking, kemudian diikuti oleh peserta, dan diharapkan peserta mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh fasilitator. Kemudian langkah yang kedua, penyajian materi atau sub materi pokok. Pada langkah ini ada 2 kegiatan. Yang pertama, pengembangan pengetahuan, dan yang kedua, pengembangan keterampilan. Kegiatan pertama, pengembangan pengetahuan, akan disajikan dengan memberikan tayangan video, baik video ceramah yang akan disajikan selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian diharapkan peserta secara kelompok melakukan analisis substansi ceramah untuk menentukan lesson learn yang diperoleh. Yang kedua, penyajian materi dengan metode ceramah interaktif ataupun tanya jawab, dan juga brainstorming. Diharapkan peserta menyimak dan memberikan respon dengan bertanya, menjawab, ataupun memberi tanggapan lain. Yang berikutnya, penyajian best practice. Ini dilakukan pada tahap pengembangan pengetahuan. Maksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang praktik baik di beberapa daerah. Peserta diharapkan menyimak dan mengidentifikasi hal-hal baik yang bisa diambil dari best practice tersebut. Kemudian pada tahap pengembangan pengetahuan juga diberikan energizer atau ice breaking untuk membangun kembali semangat peserta pada jeda-jeda jam pembelajaran. Diharapkan peserta mengikuti instruksi untuk melakukan energizer dengan semangat. Kegiatan berikutnya, pengembangan keterampilan. Pada kegiatan ini, fasilitator akan memfasilitasi peserta untuk melakukan diskusi kelompok maupun diskusi kelas, kemudian memfasilitasi presentasi melalui flipchart atau media PowerPoint, dan memberikan kasus-kasus untuk dianalisa oleh peserta. Dan yang terakhir, untuk membangun skill serta dilakukan simulasi atau latihan-latihan terkait dengan manajemen kinerja. Pada kegiatan ini diharapkan peserta secara aktif menyampaikan ide, gagasan, memberikan masukan, dan atau menanggapi hasil diskusi peserta lainnya. Kemudian juga peserta mampu mengomunikasikan hasil diskusi dengan baik, dan juga peserta mampu melakukan studi kasus untuk menganalisis masalah-masalah terkait dengan materi manajemen kinerja. Dan yang terakhir, peserta diharapkan secara kelompok dan secara aktif melakukan simulasi maupun latihan
untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan peserta. Dan langkah ketiga adalah penutup. Pada langkah ketiga ini, fasilitator melakukan evaluasi pemahaman terhadap peserta dengan memberikan beberapa pertanyaan. Diharapkan peserta menjawab dan menyampaikan pendapat secara tertib. Kemudian fasilitator juga merangkum hasil pembelajaran dengan mengajak peserta secara bersama-sama untuk mendapatkan rangkuman dari hasil pembelajaran. Diharapkan peserta memberikan masukan rangkuman hasil belajar yang sudah mereka ikuti. Kemudian yang terakhir, fasilitator menutup dengan pesan positif dan ucapan salam. Diharapkan peserta merespon dengan baik dan membalas salam. Demikian strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen kinerja agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga dapat menjadi panduan dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.